Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari yang berkah ini kita dapat kembali berjumpa di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti ta'lim ba'da zuhur. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Saudara-saudara, kaifa halukum? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, saya menyampaikan tema kajian kita siang hari ini, kebangkitan Islam di Barat. Apa Pak? Kebangkitan Islam di Barat. Saya kebetulan baru saja pulang safari dakwah di Amerika. Saya ingin berbagi pengalaman, ya, membawa oleh-oleh dari Amerika dalam bentuk cerita pengalaman saja. Maka temanya kebangkitan Islam di Barat. Ini adalah sesuai dengan perjalanan dan pengalaman saya keliling di Amerika, berdakwah hampir 1 bulan kemarin. Dan ini adalah kunjungan saya yang ke-10 kali dakwah ke Amerika. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya terakhir sekali ke Amerika sebelum Covid itu 2018. Setelah itu tidak pergi, sebelumnya tiap tahun. Pergi-pergi lagi kemarin. Kebetulan saya bertugas pula sebagai khatib Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di LA, Lenteng Agung ya. Nah yang kali ini 5 tahun lebih saya tidak ke Amerika, ada menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita setiap tahun, setahun aja tidak ke Amerika, kadang-kadang kita pangling. Apa yang paling terasa di sana adalah kebangkitan Islam, as-sahwa al-islamiyah, kebangkitan Islam itu luar biasa. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Dan hampir tiap bulan bertambah jumlah masjid. Nah kebetulan di sana rata-rata masjid itu bekas rumah ibadah agama lain. Jadi agama saudara-saudara kita di sana itu sudah mereka tinggalkan, rumah ibadahnya itu mereka jualin. Karena biaya operasional rumah ibadah itu kan mahal. Bayar pajaknya, bayar listriknya, bayar airnya, bayar keamanannya, besar sekali biaya. Sedangkan jemaahnya sudah nggak ada. Masyarakat di sana yang beragama begini cenderung meninggalkan agama itu dan mereka memilih menjadi agnostik. Agnostik itu beda dengan ateis. Kalau ateis itu tidak percaya sama Tuhan. Tapi kalau agnostik ini tadinya orang yang beragama, tapi mereka sudah tidak percaya sama agama lagi, tapi masih percaya kepada Tuhan.
Itulah namanya agnostik. Jadi kalau di Indonesia itu namanya kealiran kepercayaan. Percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Itu yang cenderung terjadi sekarang. Sehingga rumah ibadah mereka dijualin. Nah, rata-rata orang Islam lebih suka beli rumah ibadah mereka dijadikan masjid. Kenapa? Karena sudah ada izin. Izin rumah ibadah. Tidak penting mau agama mana. Yang penting IMB-nya adalah untuk rumah ibadah. Itu dulu. Nah, saya melihat kebangkitan dari aspek mana? Pertama dari segi jumlah masjid bertambah tiap hari. Tiap bulan bertambah masjid itu. Subhanallah. Nah, saya kebetulan kemarin diinapkan di mes pendeta. Dulu itu rumah ibadah saudara kita yang lain, kemudian dibeli oleh pengusaha muslim Indonesia, dijadikan masjid, namanya Masjid At-Thohir. Karena yang beli kebetulan kakaknya Menteri BUMN kita, Boy Thohir. Nah, dibeli, diwakafkan kepada saudara kita muslim di Amerika, maka diberi nama At-Thohir. Nah, kebetulan di Amerika itu orang Indonesia saja sudah punya masjid 5 yang bekas rumah ibadah agama lain. Ada lagi di Houston, Texas, namanya Masjid Istiqlal. Di Houston ada namanya Masjid Istiqlal. Di LA namanya Masjid At-Thohir. Kemudian di Washington DC, gabungan 3 state. Washington DC, Maryland, Virginia, 3 state itu digabung. Mereka beli rumah ibadah agama lain dijadikan masjid, namanya Imam Center. Kemudian satu kota di California, namanya San Bernardino, juga bekas agama lain dijadikan masjid, namanya At-Taqwa. Begitu juga di Philadelphia, namanya Masjid Al-Falah. Itu baru orang Indonesia sudah punya 5 masjid bekas rumah ibadah agama lain. Belum lagi saudara kita dari Middle East, belum dari Pakistan, belum Bangladesh, belum lagi dari India, belum dari Turki, belum dari macam-macam. Bahkan kalau saya keliling di Manhattan, di kota, pusat kota New York, kalau bapak ibu pergi keliling di segitiga emas, Kuningan, Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, coba bapak keliling situ, hitung ada berapa buah masjid. Saya berani jamin, tidak sampai 10 masjid di segitiga emas itu. Itu pusat kota Jakarta, jantung kota Jakarta. Coba antum hitung ada berapa masjid itu. Indonesia negara muslim, tidak sampai 10 yang benar-benar masjid ya. Bukan kantor kayak begini, yang benar-benar masjid. Itu akan kalau antum keliling di Manhattan, itu belasan jumlah masjid yang betul-betul masjid, bukan kantor begini, masjid. Oh, ini ada kita lihat kebangkitan Islam luar biasa. Bahkan di Times Square di New York itu sudah 2 tahun ini berturut-turut diadakan sholat tarawih di tempat terbuka. Kemudian ada satu state di Amerika namanya Detroit, daerah Michigan. Itu azan sudah boleh pakai menara. Allahu Akbar. Puncak-puncaknya sekarang pasca krisis kemanusiaan Palestina. Itu tiap hari orang demo. Tiap hari orang demo. Itu puluhan ribu orang yang demo. Yang demonstrasi bukan orang Islam, orang Kristen, bahkan tidak sedikit dari orang Yahudi yang non-Zionis. Rabi-rabinya itu, pendetanya Yahudi yang pakai koplok-koplok itu, yang putih itu, jenggot panjang, itu ikut demonstrasi mengutuk Zionis Israel. Jadi luar biasa saudara, bahkan mereka anarkis, sampai bakar-bakar ban di jalan, bahkan menurunkan bendera Amerika, dibakar bendera Amerika, dinaikkan bendera Palestina. Mereka menuntut kemerdekaan rakyat Palestina. Bahkan di Harvard University di Boston, 600 mahasiswa akan diwisuda di level S1, S2, S3, menggagalkan dirinya tidak mau diwisuda sebelum tuntutan mereka kepada rektor untuk disampaikan kepada presiden bisa dipenuhi. Jadi luar biasa saudara. Mungkin puluhan ribu saudara kita korban di Palestina menjadi syuhada, tapi Allah ganti dengan ratusan ribu orang di barat masuk Islam hari ini.
Allahu Akbar. Ini adalah satu fakta. Saya bercerita ini berdasarkan pengalaman, bukan ceritanya, bukan baca di koran, bukan dengar di TV. Saya ke sana keliling di Amerika. Alhamdulillah saya sudah keliling hampir 40 state, 40 provinsi di Amerika, dari 50 provinsi. Sampai ke Kanada sana saya keliling. Jadi saudara-saudara, ada as-sahwa al-islami al-kubro di barat, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Maka kalau saya di sana keliling dakwah, iman saya langsung bertambah. Tuk. Tapi saya kalau ceramah keliling di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua sana, tidak ada yang signifikan menambah iman saya. Tidak banyak yang menginspirasi saya. Tapi kalau saya keliling di Amerika sana, bertambah drastis iman. Kenapa? Banyak yang menginspirasi saya. Di antaranya, mau cerita sama antum nih, di antaranya. Saya kalau di LA diinapkan di mes pendeta. Yang sekarang jadi Masjid At-Tauhid itu kalau sholat subuh, Masjid At-Tauhid itu besarnya lebih kurang seperti ini. Dari ujung ke ujung itu sekitar ya 30 orang lah. Satu shop itu. Itu rata-rata subuh itu 2 shop. Kalau saya iseng nanya kepada jamaah subuh itu, baik itu orang Indonesia maupun non-Indonesia, itu saya tanya, akhi, antum sholat subuh berjamaah di sini tiap hari, kalau boleh tahu berapa jarak rumah antum dengan masjid ini? Apa jawabnya saudara? Saya Ustadz, rata-rata saya ngendrive mobil itu antara 1 jam sampai 1 jam 20 menit. Subhanallah, 1 jam, taruh 1 jam, itu di pagi hari, jalan mulus, tidak crowded. Kira-kira berapa kilo itu? Tidak. Pokoknya di atas kalau 1 menit mungkin 1 kilo lebih. Ya taruhlah dulu 60-70 kilometer. Setiap pagi. Setiap pagi sholat subuh berjamaah. Mengendarai mobil 1 jam minimal. Ya Allah, bagaimana saya tidak bertambah iman? Rasanya iman saya tidak ada apa-apanya banding mereka. Loh kita di Indonesia, jarak rumah kita dengan masjid cuma berapa langkah saja, dah sanggup kita sholat di masjid. Betul tidak? Ini pada ngaku nampaknya nih. Bagaimana kita tidak malu saudara? Orang di sana menempuh 1 jam. Dan antum perlu tahu, sekarang musim summer, musim panas, sholat maghrib di Amerika itu jam 9:10, masuk waktu maghrib. Jam 9:10 baru azan maghrib. Qomatnya jam 10:30. Isya jam berapa? 10:30. Qomatnya jam berapa? Jam 11. Kenapa lama-lama qomat? Karena di sana kebanyakan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi laki-laki wajib sholat di masjid. Sholat Isya selesai jam 11:04. Habis itu dia pulang ke rumah. Kalau malam mungkin perjalanan bisa 1,5 jam. Paling cepat sampai rumah 1:30 malam. Subuh jam berapa? Subuh di Amerika sekarang jam 2:59, jam 2:58, taruhlah jam 3 pagi. Terbayang tidak antum? Dia baru sampai rumah 1:30 malam, harus sudah jam 3 pagi sudah ada di masjid. Kira-kira yang bersangkutan tidur tidak itu? Saya jamin dia tidak tidur itu. Kalaupun tidur hanya berapa menit saja. Itu menginspirasi saya. Banyak saya menangis di Amerika itu Pak. Kita bandingkan dengan iman kita di sini. Perjuangan mereka luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa antum tidak sholat subuh saja di sana, di rumah? Antum kan masih capek. Sampai rumah 1:30, antum jam 3 sudah nongol di sini. Antum kan capek, ada rukhsah, ada keringanan bagi antum. Kenapa antum tidak sholat di rumah saja subuh? Apa dia bilang? Ustadz, kita sudah komitmen beli gereja dijadikan masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid ini kalau tidak kami-kami? Ya Allah. Maka lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas memakmurkan masjid itu adalah orang-orang musyrik. Sedangkan mereka mempersaksikan dirinya sebagai orang yang kafir. Mungkin tidak orang musyrik memakmurkan masjid? Gak mungkin. Karena memang dalam sejarah dulu, ya,
pengurus Masjid Al-Haram itu dulu, ketuanya itu Abu Jahal, wakilnya itu Abu Lahab, sekretarisnya itu siapa? Abu Janda. Berada belum Abu Janda waktu itu? Maka tidak pantas orang kafir memakmurkan masjid Allah. Lalu siapa yang pantas? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan akhirat. Mendirikan salat dia, membayar zakat dia, tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Ini yang layak memakmurkan rumah Allah. Maka jawabannya, kenapa anda tidak sholat subuh di rumah saja? Dia bilang, siapa yang akan memakmurkan masjid ini? Subhanallah. Perjalanan 1 jam, ada yang sampai 1,5 jam dia menempuh masjid. Siapa yang mendengarkan itu? Dan ini bukan cerita, saya lihat, saya dengarkan langsung. Orang itu ada di situ, saya tanya. Subhanallah. Kemudian ada ibu-ibu orang Indonesia datang ke saya. Ustadz, saya dulu di Indonesia nggak pakai jilbab saya, katanya. Saya pakai jilbab di Amerika ini. Loh, kok bisa, Bu? Kan aneh. Di sini orang ibu-ibu di mana banyak berjilbab malah nggak pakai jilbab dia. Di sana jarang orang berjilbab, dia malah pakai jilbab di sana. Kenapa, Bu? Dia bilang apa, Ustadz? Setelah saya sampai di Amerika ini, lihat wanita-wanita rasanya kayak binatang semua. Apalagi musim summer begini, udah ada bugil-bugil semua. Saya aja wanita malu, Ustadz, melihat mereka, dia bilang. Ketika saya jumpa dengan ibu-ibu yang pakai jilbab, hati kecil saya berkata, ini yang betul. Dia jaga kehormatan dirinya, dia muliakan dirinya, ini yang benar. Maka saya, Ustadz, dapat hidayah melihat wanita pakai jilbab yang jumlahnya tidak banyak di Amerika ini. Tapi saya merasa ini yang benar. Wanita-wanita itu semua adalah hewan, binatang itu semua, dia bilang. Subhanallah. Ada lagi jumpa dengan bapak, orang Indonesia juga. Ustadz, saya dulu di Indonesia nggak pernah sholat. Saya sholat di Amerika ini. Kok bisa, Pak? Saya, Ustadz, di Amerika melihat orang-orang di Amerika ini kayaknya mereka tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak kekurangan. Secara materi mereka berkecukupan. Tapi saya lihat mereka tidak punya tujuan hidup. Kenapa? Dari pagi pergi ke kantor, pulang-pulang sore, habis pulang kerja, mereka ke diskotik, mereka pergi ke kasino. Tidak punya tujuan hidup. Ketika saya lihat ada teman-teman saya yang sholat, lihat wajahnya bersinar-sinar, hidupnya tenang, rumah tangganya sakinah, maka saya merasakan kayaknya sholat itu yang betul menenangkan hati. Mereka hidup ini tidak punya tujuan hidup. Maka saya sholat itu di Amerika ini, dia bilang. Dari komitmen mereka, ini yang melahirkan cahaya Islam. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu, kata Allah, setiap hari, setiap saat ingin memadamkan cahaya agama Islam. Dengan apa? Dengan mulut mereka, dengan propaganda-propaganda mereka. Mereka menghujat Islam, menghina Islam. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang membela Islam. Dan orang-orang Islam di sana yang minoritas itu komitmennya, istiqomahnya kepada Islam luar biasa, pengorbanannya kepada Islam luar biasa. Sehingga dari perilaku mereka yang seperti melahirkan cahaya. Allah angkat derajat Islam di sana. Dan orang-orang di barat berbondong-bondong masuk agama Islam itu. Kenapa? Karena saudara kita di sana istiqomah, mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam. Sampai, saya lupa pernah cerita apa enggak. Pernah saya suatu hari, tapi bukan yang kemarin ini, juga menginspirasi. Saya pernah sholat Jumat di satu masjid, di Tulsa namanya. Tulsa itu Oklahoma State. Saya sholat Jumat, bukan khotib, saya sholat Jumat biasa. Ketika menjelang sholat Jumat ada pengumuman kayak tadi lah. Saudara-saudara, Bapak Ibu di sana kebetulan kalau sholat Jumat itu ibu-ibu juga sholat, perempuan juga sholat.
Saudara-saudara, Bapak Ibu, nanti habis sholat Jumat tolong jangan bubar dulu. Kita nanti ada fundraising. Ada cari dana untuk beli gereja dijadikan masjid. Harganya $1 juta. Lebih kurang berapa itu? 1,16 miliar. Saya tungguin bagaimana cara mereka cari uang fundraising itu. Habis sholat Jumat berdiri panitia. Saudara-saudara, kita open donasi. Kita buka fundraising untuk beli rumah ibadah. Orang lain kita jadikan masjid. Harga 1 juta. Sekarang kita lelang. Bapak Ibu cukup catat saja, komitmen saja. Tidak harus cash. Saya tawarkan dimulai dari angka 10.000. 10.000 itu 160 juta dolar. 160 juta rupiah. Siapa yang mau wakaf 10.000 dolar? Alhamdulillah lumayan banyak yang tunjuk-tunjuk. Turun lagi 9.000, banyak 8.000 sampai di angka 500 lebih banyak lagi. Selesai ini, udah mulai pada bubar, tinggal sedikit, tiba-tiba ada satu orang tunjuk tangan, saya 100.000. Wah, saya hitung deh, 100.000 berarti 1,6 miliar. Dan satu orang itu, orangnya tinggi, badannya kurus, umurnya lebih kurang 65 tahun. Cuma saya curiga kayaknya di mu'alaf. Saya saat itu kebetulan sedang membangun pondok pesantren. Saya pikir nanti sedekah bisa jadi donatur saya nih. Saya mau hampiri jadi donatur. Nah kesempatan. Dia nyumbang 100.000. Ini pasti konglomerat nih. Saya hampiri dia, kenalan. Siapa nama? Pertanyaan saya cuma 2. Kalau boleh tahu Anda ini Muslim dari lahir, convert atau tidak? Dia bilang saya ini orang yang convert, orang yang mu'alaf, orang yang pindah agama. Sudah berapa lama? 8 tahun yang lalu dia bilang. Oh saya perlu dia. Saya bilang kita senasib. Saya pun dulu dari Kristen, cuma udah lama saya bilang, tapi kita senasib. Saya perlu dia. Terus saya tanya lagi, kalau boleh tahu, sampean ini nyumbang 100.000 dolar, Anda bisnismen, pengusaha, atau apa kegiatan Anda? Dia bilang saya ini supir taksi. Kaget saya. Supir taksi? Serius? Iya, saya supir taksi. Loh kok Anda besar kali nyumbang 100.000 dolar? Dan Anda mu'alaf. Apa dia bilang? Iya, tadi kan ada pengumuman akan beli gereja. Saya ini dari dulu nabung-nabung pengen beli rumah. 40 tahun saya jadi bertaksi. Selama 40 tahun itu baru terkumpul 100.000 dolar. Harga rumah di sini minimal 250.000. Minimal 250.000, uang saya baru 100.000, umur saya sudah 60 lebih. Saya kumpulkan 40 tahun, dapat 100.000. Mau berapa tahun lagi? Umur saya sudah tua begini. Ketika tadi ada pengumuman akan beli gereja, tiba-tiba kayak ada bisikan ke hati saya. Udah, uangmu yang mau beli rumah itu tidak akan jadi itu. Kau sumbangkan saja beli gereja itu. Nanti di akhirat kau dibangun istana sama Allah. Wah, saya langsung peluk dia, nangis saya saudara, nangis sekuat-kuatnya saya. Saya bilang tidak ada segininya iman saya dibanding Anda. Hari ini saya jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar hidup kembali saya bilang. Luar biasa. 40 tahun dia kumpulkan uang 100.000 dolar itu mau beli rumah. Ketika tidak tersampaikan cita-cita itu, semua hartanya yang 100.000 itu dia belikan, dia sumbangkan ke gereja itu. Beli gereja itu jadikan masjid. Wah, saya nangis Pak. Bagaimana kita tidak bertambah iman drastis Pak. Melihat fenomena yang semacam ini luar biasa. Tentu orang yang bisa melakukan ini saudara adalah orang yang sudah merasakan halawatul iman. Apa? Sudah merasakan lezatnya beriman. Dia seorang mu'alaf 8 tahun. Itu yang pernah terjadi dalam sejarah itu Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika memberikan harta kepada Nabi, semua hartanya disampaikan kepada Nabi.
Nabi bertanya, yang kau tinggalkan buat istri anakmu apa? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Di Amerika saya jumpa orang itu. 40 tahun dia kumpulkan hartanya. Dia kumpul $1, $2, supir taksi. Subhanallah. Mu'alaf 8 tahun yang lalu. Tidak tersampaikan cita-cita dia pengen punya rumah. Dengan bisikan hatinya, dia yakin nanti di akhirat akan dia mendapatkan istana yang lebih mewah daripada apa yang akan dia dapatkan di dunia ini. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Percayalah saudara, orang itu kenapa berani melakukan hal yang demikian? Karena yang bersangkutan sudah merasakan lezatnya beriman. Maka Rasul katakan, kalau Anda kita semua ingin merasakan manisnya iman itu memang ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada 3 perkara yang harus kita praktekkan dalam hidup ini. Kata Nabi, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapapun yang memiliki 3 perkara ini, mengamalkan 3 perkara ini, dia dijamin pasti mendapatkan dan merasakan manisnya beriman. Siapa saja di antara kita mengamalkan 3 ini, dia pasti merasakan manisnya beriman. Yang pertama apa kata Nabi? Syaratnya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau kita ingin merasakan manisnya beriman, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah nomor 1. Di atas semua makhluk ini. Kita cinta ayah boleh, mesti. Cinta istri, cinta anak, cinta ibu, mesti. Tapi bagaimana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah nomor 1. Itu syarat kita merasakan manisnya beriman. Dan saudara kita tadi sudah merasakan itu. Dia baru sampai rumah 12:30. Jam 3 sudah nongol lagi di masjid. Kalau bukan merasakan lezatnya iman, mustahil saudara dilakukan itu. Punya uang 100.000, segitunya uangnya. Kalau bukan karena merasakan halawatul iman, dan mungkin diserahkan semua harta itu. Maka Allah ingatkan kita, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun la takhsawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan ya Muhammad kepada umatmu itu, kata Allah, jika kamu lebih mencintai bapakmu, ayahmu itu, lebih mencintai ibumu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudaramu, keluargamu, harta bendamu, jabatanmu, kendaraanmu, kalau semua itu lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu masanya, kata Allah. Tunggu saatnya saudara. Lambat atau cepat, Allah pasti mendatangkan satu perkara yang tidak baik kepada kamu. Apa bentuk keputusan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti itu keputusan yang tidak baik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak pernah memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi syarat yang pertama, kalau kita ingin merasakan manisnya beriman, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus di atas segalanya. Mereka sudah sampai kepada makom itu. Yang kedua, saya persingkat, syarat untuk merasakan halawatul iman, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia berteman, bersahabat. Dia tidak bersahabat, dia tidak berteman, dia tidak bersaudara, kecuali dasarnya karena Allah. Kalau dia berteman dengan siapa saja, apalagi yang seiman, dasarnya bukan jabatan, dasarnya bukan materi, tapi karena Allah. Sejak dia kenalan pertama, langgeng persaudaraan dia, saling ta'awun, saling tolong menolong dalam segala hal.
maka orang ini pasti merasakan manisnya beriman. Bukankah kita dalam hidup ini banyak sekali kita berteman karena faktor-faktor duniawi, betul? Oh, karena dia pejabat kita dekati berteman, ketika sudah pensiun sudah tinggal. Tapi kalau kita bersaudara, bersahabat itu karena Allah. Yang memisahkan kita cuma maut saja. Maka orang ini dalam hidupnya pasti merasakan halawatul iman, kata Nabi. Yang terakhir, yang ketiga, syarat merasakan manisnya beriman. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayukdhafa finnar. Dia sangat benci kepada segala macam bentuk-bentuk kekafiran. Dia benci dengan segala macam bentuk kemusyrikan, bentuk kemunafikan, bentuk kemungkaran. Sebagaimana dia benci dimasukkan ke neraka jahanam, kata Nabi. Antum ada enggak yang suka ke neraka? Benci tidak? Benci. Bagaimana kita bencinya ke neraka? Sejatinya kita begitulah bencinya melihat kemungkaran di dunia ini. Kalau kita benci dan kita tidak terlibat di dalamnya, maka kita insya Allah akan merasakan halawatul iman, manisnya beriman dalam hidup kita. Maka saudara, ketika kita bicara kebangkitan Islam, baik di barat sekarang ini yang sudah terlihat di depan mata, karena ada prediksi, saudara, tahun 2050 nanti, bisa-bisa Muslim di Amerika mencapai 30%. Alasannya apa? Karena orang Amerika itu tidak suka menikah. Kalaupun mereka menikah itu sejenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu dilegalkan di Amerika. Legal. Dan kalaupun mereka menikah antara laki-laki dan perempuan, itu mereka tidak suka punya anak. Maka istrinya itu dioperasi. Maka ada prediksi populasi mereka semakin menurun karena tidak beranak. Sedangkan Muslim, apalagi COVID kemarin, beranak terus. Bertambah jumlah anak, bertambah jumlah imigran kayak Amerika itu. Maka diprediksi 2050 itu bisa mencapai 30%. Sekarang baru sekitar 2% Muslim di sana. Baru sekitar 7 juta. Tapi ke depan, melihat fenomena sekarang orang berbondong-bondong masuk Islam itu, tidak mustahil 2050. Tapi kita masih hidup nggak itu? Ya, mungkin antum masih lah. Kalau saya tidak tahu, Allah alam. Ya, 2050 terjadi kebangkitan. Maka terakhir, ketika kita bicara kebangkitan, saudara, dari mana kita bangkit? Dan apa pilar-pilar kebangkitan Islam itu? Saya persingkat saja, waktunya sudah habis. Ingin sampaikan 3 poin saja. Pilar-pilar kebangkitan Islam itu yang pertama adalah masjid. Apa? Masjid. Kalau kita mau bangkit, dari mana bangkitnya? Dari masjid. Rasul ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang dia lakukan pertama kali? Dia membangun Masjid Kubah. Ketika Mekah tidak pantas, tidak bisa dijadikan sentral dakwah Nabi. Karena Nabi dikejar-kejar di Mekah, mau dibunuh Nabi. Lalu Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Sesampainya Nabi di Madinah, belum bergabung dengan muhajirin, belum memikirkan rumah pribadi. Tapi yang mula-mula Nabi lakukan membangun masjid. Itulah kebangkitan Islam. Apa yang dirancang Nabi itu terbukti. Tidak butuh lama waktunya. Hanya 8 tahun. Pasca hijrah. Terjadi yang namanya Fathu Makkah. Apa Pak? Fathu Makkah. Mekah diambil alih kekuasaannya oleh siapa? Orang Islam. Tidak butuh waktu lama, 8 tahun. Hanya 1 periode setengah. Kalau pilpres itu. Hah? Subhanallah. 8 tahun itu tidak lama. Tahun ke-8 Hijriyah, Rasul bersama sahabat-sahabat berangkat ke Mekah, berhasil mengambil alih kekuasaan Makkah waktu itu. Masjid Al-Haram yang tadinya dikuasai orang kafir, itu diambil alih oleh orang Islam. Dari mana? Apa strateginya? Nabi bangkit yang pertama dilakukan dari masjid. Maka fungsi masjid di zaman Nabi beda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang hanya dipakai apa? Sholat Jumat, sholat 5 waktu. Di zaman Nabi itu masjid multifungsi. Masjid tempat tarbiyah, masjid tempat musyawarah, urusan-urusan kebangsaan, urusan negara.
Bahkan masjid tempat mengomandoi orang jihad fisabilillah. Ketika kita bicara kebangkitan, dari mana kita bangkit? Bangkit pertama dari masjid. Yang kedua dari mana? Dari ukhuwah Islamiyah. Apa? Setelah Nabi membangun masjid di Madinah, apa yang dilakukan Nabi berikutnya? Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Melebihi saudara sekandung. Maka dalam sejarah awal-awal Islam, pembagian harta warisan itu dasarnya bukan saudara kandung, tapi saudara seiman. Dibangun Nabi persaudaraan dulu, ukhuwah dulu. Baru yang ketiga, dari mana kita bangkit? Dari pendidikan. Dari apa? Pendidikan. Apa kata Rasul? Dan kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat, antum bisa baca nanti surat At-Taubah ayat 122. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tidak pantas orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, tidak pantas. Tidak boleh semua orang Islam ada satu peperangan lalu semua orang Islam tumpah ruah semua pergi ke medan perang, tidak boleh, dilarang Allah. Tapi harus ada orang Islam yang pergi ke majelis ilmu. Harus ada yang pergi ke pesantren. Harus ada yang berangkat ke madrasah. Apa? Liyatafaqahu fiddin. Untuk mempelajari agama Islam ini. Untuk memahami agama Islam ini. Supaya nanti kalau orang-orang yang pulang perang itu selamat. Kembali ke tempat masing-masing. Ada yang memberikan doktrin-doktrin agama, ada yang memberikan penjelasan-penjelasan syariat, menjelaskan hukum-hukum Islam. Saudara, sampai dalam kondisi perang fisik yang pahalanya itu adalah yadkhulunal jannah bighairi hisab, Allah tidak izinkan semua orang Islam pergi ke medan perang. Harus ada orang pergi ke majelis ilmu karena nilainya sama. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah pergi ke majelis ilmu menuntut ilmu agama, maka dia selama berada di majelis ilmu itu kana fisabilillah dianggap seperti jihad fisabilillah hatta yarji, sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Kalau dia mati dalam majelis ilmu dianggap dia mati syahid. Tiga pilar ini adalah tonggak kebangkitan Islam. Kita bangkit dari mana? Dari masjid, dari persaudaraan, dari ukhuwah Islamiyah, dan dari pendidikan. Sejarah sudah mencatat Jepang tahun 45 Hiroshima, Nagasaki dibombardir sama sekutu. Dia tidak butuh lama untuk bangkit. Sekarang Jepang menguasai teknologi dunia. Betul? Dari mana mereka bangkit? Dari ilmu pengetahuan. Islam itu sangat konsen tentang ilmu. Maka wahyu pertama aja turun apa? Iqra, baca. Itu perintah supaya kita berilmu. Di barat hari ini Masya Allah. Saya kemarin menceramahi karyawan pabrik Boeing. Pabrik yang bikin pesawat terbang. Ada orang Indonesia ex-IPTN kerja di pabrik Boeing itu. 40 orang. Salah seorang di antara 40 itu ada yang jabatannya manajer di pabrik Boeing. Antum terbayang enggak? Manajer. Berarti orang Indonesia itu hebat-hebat. Engineer. Manajer itu sudah membawai bisa ribuan orang bawahannya itu. Karena ratusan ribu karyawan pabrik Boeing itu. Jadi saudara, ilmu adalah tonggak kebangkitan Islam. Di samping masjid dan ukhuwah Islamiyah. Maka kita dorong anak-anak kita terus mencintai ilmu ini. Dari sana kita bangkit. Dan terutama nanti kemana? Supaya seimbang. Masukkan pesantren. Karena sekarang di pesantren tidak ada lagi dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Karena orang kalau tanya, saya kebetulan dari pesantren modern. Ustadz, di tempat antum pelajaran agamanya berapa persen, umumnya berapa persen? Saya jawab, pelajaran agama 100%, pelajaran umum juga 100%. Kenapa? Karena kita tidak ingin ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu kauniyah. Karena semua ilmu itu sumbernya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dunia juga kita pelajari agar kita tidak terjajah. Betul tidak? Nah saudara-saudara, inilah berita gembira dari barat. Apa yang saya ceritakan ini adalah pengalaman saya lihat dengan mata kepala saya dengarkan testimoni mereka. Maka bagaimana kita yang ada di Indonesia ini? Kita jumlah kita mayoritas.
tapi kualitas kita jauh dibanding mereka. Kadang-kadang saya berpikir, apakah ini sudah semacam sunnatullah, bahwa kelompok yang kecil itu lebih hebat daripada kelompok yang besar. Sebagaimana kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah. Berapa banyak kelompok masyarakat yang kecil bisa mengalahkan jumlah masyarakat yang besar seizin Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita minoritas, tapi kualitas keislaman saudara kita di sana tidak diragukan lagi. Komitmen mereka terhadap Islam dan perjuangannya itu luar biasa, sangat menginspirasi saya pribadi. Maka ini saya harus cerita, sharing kepada antum semua. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi antum semua untuk kita bangkit mengejar keterbelakangan kita selama ini. Ini saja ceramah kita pada siang hari ini. Kita tiadakan tanya jawab karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan tausiah singkat ini manfaat kepada kita semua, bisa menambah wawasan kita dan juga menambah keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah, cerita-cerita, pengalaman saudara kita di barat sana, semoga kita dan keluarga kita semua semakin takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.